Suamiku yang sekarang bukanlah dia seperti suamiku yang dulu. Seorang mahasiswa anak muda yang bercita-cita yang membebaskan tanah air dari penjajahan. Aku memaklumi benar. Hal itu ia seseorang yang berjuang menyediakan untuk masa depan bangsa dan tanah airnya. Dan demi dengan hal itulah aku bekerja mencukupi kehidupan kami. Padahal hal ini adalah tahun yang berat, tapi aku mencari akal untuk menutupi semua kebutuhan. Syukurlah selalu ada aja rezeki untuk makan, menyambut teman-teman Kang Mas yang setiap hari berdatangan, atau untuk uang saku suamiku jika ia bepergian dengan pergerakannya. Setiap hari aku membangunkannya, menyediakan kopi tubruk, dan menyiapkan sarapan kesukaannya. Kita harus memastikan Indonesia terbebas dari koloni. Belum siap, Bung. Belum tentu masyarakat kita mau mendukung. Ayo kopinya diminum dulu, ini kuenya juga masih banyak, ayo dicicipi. Apakah nama partai itu, Bung? Tentu Bung lah yang menjadi ketuanya. PNI, Partai Nasional Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Alhamdulillah, aku lulus. Alhamdulillah ya Allah. Kelulusanku ini persembahkan untukmu, istriku yang selalu berkorban untuk perjuangan dan pendidikanku. Terima kasih untuk semuanya. Mas, jangan berlebihan gitulah. Aku ini istrimu, aku akan selalu ada di sampingmu dan selalu ada untukmu. Setelah kelulusanku ini, ikutlah denganku ke Jakarta. Kita akan bertemu dengan partai di sana. Kang Mas, ini ada surat dari Anwari. Kecemasan Dr. Cipto terbukti. Pemerintah semakin beringas dalam menangkap siapa saja yang dicurigai yang terlibat dalam pemberontakan golongan komunis. Yang menjadi korban penangkapan itu adalah Dr. Cipto sendiri. Ia dituduh terlibat dalam pemberontakan itu. Ia dibuang ke Pulau Banda, bahkan tempat praktiknya saja ditutup. Lalu setelah kejadian ini, apakah kamu berpikir ulang untuk tidak mendirikan partai itu? Tentunya tidak. Aku akan melanjutkan perjuangan ini. Kita akan berangkat ke berbagai kota untuk mendirikan partai-partai cabang di sana. Yogyakarta, Semarang, Solo, Jakarta, dan kembali ke Bandung. Ya kesini mau menangkap gua. Apa kamu menjual sesuatu di rumahmu? Tidak.
dibebaskan. Ada siapa semua akan dibebaskan. Waalaikumsalam. Ini ada surat untuk Bu Inggit. Ya, nanti saya sampaikan ke Ibu Inggit. Assalamualaikum suamiku. Suamiku, Istriku, kamu akan baik-baik saja. Aku membawakan makanan kesukaan untukmu. Aku selalu berdoa kepada Allah setiap malam agar kemerdekaan yang kamu perjuangkan itu segera dikabul. istriku, teruslah bersamaku dalam perjuangan ini. Buku-buku tebal itu aku ikat ke tubuhku. Kusembunyikan di balik stagen. Aku berpuasa 2-3 hari agar perutku menjadi kecil, agar buku itu tidak terlepas. Mulanya aku begitu takut. Apa jadinya kalau penjaga penjara mengetahuinya? Tapi ini harus aku lakukan. Kang Mas memerlukan buku-buku ini. Beruntunglah para penjaga penjara itu tak menaruh curiga. Begitulah sampai semua buku yang diperlukan Kang Mas untuk menulis pembelaannya itu. Bisakah menganggap suamiku bersalah karena ia berkata tidak pada kolonialisme? Keputusan pengadilan itu lagi-lagi mendapat kecaman dari mana-mana. Tapi kekuasaan tak pernah punya telinga. Keputusan yang pranjastis di Jakarta bahkan memperkuat vonis dan darat untuk kata tidak yang tidak diteriakan kata suamiku itu. Kolonialisme menjatuhkan hukuman padanya selama 4 tahun. Ia dipindahkan ke Sukamiskin, penjara yang letaknya 10 km dari Pandu. Satu-satunya yang membuatku lega sekarang, suamiku tidak lagi sedang berada di sel penjara itu. Penjara Sukamiskin lebih luas dan lebih baik ketimbang penjara Banjai. Tapi bagi suamiku, penjara Sukamiskin itu tak lebih dari sebuah rumah kurungan. Dia bilang, aku lebih suka dibuang 3 tahun ketimbang dikurung di tempat ini. Setelah masa hukumnya dipotong 2 tahun, akhirnya 29 Desember 1931 suamiku dibebaskan. Meski aku tak tahu entah apa lagi yang akan kami hadapi dalam perjuangan ini. Berbulan-bulan kami tenggelam dalam kesibukan perjuangan. Di tengah itu semua, diam-diam aku merasa betapa hubunganku dengan Kang Mas berjarak. Aku mencium ada sesuatu yang tidak beres dengannya, terutama dalam sikapnya terhadapku yang semakin dingin. Inggit, Iya, itu yang harus saya bicarakan. bicaralah. Aku berharap di rumah ini ada anak-anak yang menemani kita. Kita sudah bahas hal ini, dan Kang Mas tahu kan, aku tidak bisa kasih Kang Mas keturunan. Iya, aku tahu. Mungkin aku bisa mewujudkannya dengan wanita lain. Maksudku, Inggit akan selalu menjadi yang utama untukku. Namun, Baik, Kang Mas tahu jawabanku sewaktu di Bengkulu. Ceraikan aku atau tinggalkan Fatima. Harga diriku lebih utama dari istana. kalau begitu, aku minta pengertianmu, Inggit. Pernikahan kita sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
Thank you.